Kini Zara terus berusaha melepaskan tubuhnya dari pelukan suaminya, rasanya ia begitu jijik terhadap kelakuan Saga kali ini. Sayang, aku dan Mona memang pernah terjadi kecelakaan saat malam pesta perpisahan di salah satu hotel di luar kota. Waktu itu ada yang memasukkan sesuatu ke dalam minumanku dan juga Mona, Papa dan Mama sempat menuduh jika kejadian itu adalah sebuah sabotase. Pada saat yang bersamaan, papahnya Mona telah berbuat ulah di perusahaan Papa. Hampir saja perusahaan Shailendra Group diambang kehancuran akibat papahnya Mona menggelapkan uang perusahaan. Dari situlah Papa berupaya memisahkan aku dan juga Mona. Meskipun awalnya aku berat meninggalkannya, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa melupakan Mona, sampai akhirnya aku bertemu dengan Noura, mendiang kakakmu yang telah berhasil membuatku kembali jatuh cinta terhadap seorang wanita. Namun kau tahu sendiri, usia pernikahanku hanya bertahan selama 1 tahun lebih dengan mendiang kakakmu, dan takdir telah berkata lain. Noura meninggal saat melahirkan Maura. Hatiku sangat terpukul dan sempat berpikir apakah ini karma karena aku telah meninggalkan Mona begitu saja. Nah sekarang kau sudah memiliki kesempatan untuk bisa kembali kepada Mona kan? Tenang saja Mas, setelah aku melahirkan anak ini, aku akan mengakhiri semuanya. Jawabnya dengan lantang. Lagi-lagi Saga dibuat terkejut atas perkataan dari Zara. Tidak seperti itu maksudku sayang. Aku tidak akan pernah kembali lagi terhadap Mona, dia hanyalah masa laluku, masa depanku saat ini adalah kamu, kumohon janganlah bersikap seperti ini. Jangan pernah meragukan perasaanku dan juga kesetiaanku, aku tidak pernah berselingkuh di belakangmu. Tiba-tiba saja Zara memelototi Saga dengan bola matanya yang sudah nyalang. Apa? Kau bilang tidak berselingkuh di belakangku, Mas? Lantas yang tadi siang itu apa Sudahlah jangan mengelak terus. Sungutnya sudah tidak mempercayai penjelasan dari Saga. Maaf sayang, yang tadi siang memang sebuah kesalahan besar, aku hanya takut orang-orang mengetahui tentang aibku di masa lalu, kumohon kau bisa mengerti keadaanku, sedikitpun rasa cintaku padamu tidak pernah berkurang jangan pernah kamu meragukanku. Apalagi sebentar lagi kau akan segera melahirkan buah cinta kita, aku sangat menantikan momen itu. Basi, aku sudah tidak percaya dengan perkataanmu yang penuh dengan dusta, sebaiknya aku tidur di kamar sebelah. Pintanya sambil beranjak dari atas ranjang tempat tidur, Saga sempat ingin mengejarnya namun ia urungkan, baginya ini bukanlah momen yang tepat untuk membujuk istrinya agar mempercayai dirinya, mengingat Zara saat ini sedang hamil besar. Keesokan harinya, seperti biasanya Saga sudah bergegas berangkat ke kantor mengingat hari ini jadwalnya cukup padat untuk menemui beberapa klien penting. Dan Zara pun enggan untuk mengurusi semua keperluan suaminya, kali ini Zara hanya lebih memilih untuk mengurung diri di dalam kamar, sepertinya perang dingin antara Saga dan Zara kembali dimulai. 2 hari berlalu begitu cepat namun tetap saja Zara bersikap tidak biasanya terhadap Saga, dan pada siang ini Saga akan melakukan tes DNA terhadap Darren, kali ini Saga ditemani oleh John. Selama dalam perjalanan menuju rumah sakit, Saga sempat menanyakan hasil penyelidikan tentang Mona dan juga keluarganya yang dilakukan oleh Komisaris Wira. Kata Pak Komisaris, mungkin sekitar 2 hari lagi beliau akan memberikan informasi hasil penyelidikannya kepada Tuan dan nanti beliau yang akan menyampaikan langsung kepada Anda, Tuan. Jawabnya sambil kembali fokus menyetir. Baiklah John, aku tunggu informasi dari Komisaris Wira, semoga membuahkan hasil yang sesuai aku harapkan. Jawabnya sambil tersenyum tipis. Kemudian mereka berdua tiba di salah satu rumah sakit terkemuka di kota ini, dan Saga meminta pihak rumah sakit bisa menjaga privasinya agar masalah ini tidak diketahui oleh siapapun terkecuali pihak medis yang terlibat.
Kemudian Saga menunggu kehadiran Darren dan juga Mona di ruang tunggu pasien dan ruangan tersebut pun tertutup untuk umum. Saga benar-benar ingin merahasiakan semua ini. Sekitar 15 menit kemudian, akhirnya Mona dan Darren tiba di rumah sakit. Darren yang pada saat itu melihat sosok Saga, ia langsung berlari dan memeluknya. Sepertinya Darren sangat haus akan kasih sayang seorang papa. John yang menyaksikannya pun sempat tercekat. Ya Tuhan, kenapa wajah anak ini begitu mirip sekali dengan Tuan? Sudah dipastikan jika anak laki-laki ini adalah putra kandungnya Tuan. Wah hebat sekali Tuan Saga, memiliki 3 orang anak dari wanita yang berbeda. Lah aku kapan bisa seperti Tuan Saga? Aish, jangan ngimpi kamu John, punya satu wanita saja kau tidak sanggup. Cih dasar nasib, jangan sampai aku menjadi seorang bujang lapuk. Umpatnya dalam hati. Kemudian Mona mendekat ke arah Saga dan ia menyapanya dengan penuh kelembutan. Sikap Mona memang tidak ada yang berubah sedari dulu. Setelah melakukan tes DNA, Saga sempat cemas untuk menunggu hasilnya, dan hampir lebih dari 1 jam, akhirnya hasil tes DNA pun keluar, dan Dr. Johan yang Saga percaya untuk melakukan hal ini, merasa terhormat karena mendapatkan kepercayaan ini. Tuan, ini adalah hasil tes DNA Darren, semoga hasilnya sesuai dengan harapannya Tuan. Ucap Dr. Johan sambil memberikan amplop berwarna putih. Saga pun segera meraihnya baik Mona, Darren dan juga John, ketiganya terlihat cemas akan hasil dari tes DNA tersebut. Perlahan Saga mulai membuka isi amplop tersebut dan ia mendapati 1 lembar kertas di dalamnya. Saga buru-buru membacanya, dan ia pun sempat terkejut akan hasilnya. Kemudian Saga mencoba membacanya kembali dan hasilnya tetap sama. Jika Darren 99,99% adalah putranya bersama Mona, Saga sempat terduduk lemas di atas kursi sofa rumah sakit. Kemudian netranya beralih ke arah Darren. Dengan bola matanya yang berkaca-kaca, Saga berusaha memanggil Darren. Putraku, kemarilah. Panggil Saga kepada Darren, dan Darren pun langsung mendekat. Kini Saga yang gantian memeluk Darren lebih dulu. Putraku, maafkan Papa nak, Papa selama ini telah menelantarkan kamu dan juga ibumu, tapi Papa janji akan bertanggung jawab penuh padamu. Segala kebutuhan dan keperluanmu akan menjadi tanggung jawabku. Ucapnya sembari memeluk erat tubuh kecil Darren. Mona yang menyaksikan hal itu merasa bahagia, baginya tugasnya kali ini sudah selesai untuk mempertemukan Darren dengan papa kandungnya dan ia pun merasa sangat lega dan tidak begitu khawatir. Hanya saja mimpinya untuk bisa menikah dengan Saga tidak akan mungkin bisa terwujud karena Saga sudah menikah dan sangat mencintai istrinya. Bagi Mona ia harus bisa mengubur semua mimpi dan harapannya bahkan perasaannya terhadap Saga. Mungkin aku dan kamu tidak berjodoh di dunia ini, tapi aku berharap suatu saat nanti aku bisa menjadi bidadarimu di surganya Allah. Aku ikhlas menerima semua takdir ini, batinnya mulai merajuk. Saat Mona menguping percakapan Saga dan John saat tadi di rumah sakit, Mona merasa sangat bersalah terhadap istrinya Saga, dan ia berencana untuk bisa bertemu secara 4 mata dengannya, karena niatnya kali ini hanya ingin memberikan kehidupan yang layak untuk putranya, yakni dengan memberi tahu Saga keadaan yang sebenarnya. Mona pun berusaha untuk bisa mendapatkan nomor ponsel milik Zara, dan ia cukup kesulitan untuk mendapatkan itu. Hingga pada akhirnya ia meminta bantuan salah satu temannya untuk mencari nomor ponsel milik Zara. Dalam waktu 1 hari, akhirnya ia pun berhasil mendapatkannya. Semoga apa yang aku lakukan saat ini adalah benar adanya. Aku tidak ingin memperkeruh suasana dan membuat pria yang sangat aku cintai menderita karena ulahku, dan aku tahu jika kebahagiaan Saga ada pada istrinya. Semoga aku bisa mengembalikan senyummu seperti dulu lagi Saga. Batinnya merasa sangat bersalah. Lalu Mona mulai mengetik pesan singkat kepada Zara. Selamat pagi Zara, bisakah besok siang kita bertemu? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu.
Mona. Zara sempat tercekat saat mengetahui isi pesan tersebut dari Mona. Berani sekali wanita itu mengirim pesan singkat padaku. Baiklah, kali ini aku akan menemuinya. Aku ingin tahu penjelasan darinya. Apakah ia masih mau mengelak soal perselingkuhan dengan Mas Saga? Dan Zara pun menjawab pesan singkat tersebut, hingga akhirnya mereka berdua sepakat untuk bertemu di taman kapuk dekat kediaman suaminya. Jika ibu mertuanya tahu dirinya pergi jauh, pasti Zara tidak akan mendapatkan izin, dan Zara pun meminta untuk bertemu di pagi hari setelah suaminya berangkat ke kantor. Keesokan harinya, Zara mencari alasan dengan pergi untuk jogging di taman. Otomatis Nyonya Jelita memberikannya izin, sedangkan Maura dan Akila tadinya mereka ingin ikut, namun Zara melarangnya. Mereka berdua pun sempat curiga, apalagi yang mereka tahu jika hubungan kedua orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Lah, sebaiknya kita ikuti Bunda dari belakang, entah kenapa aku takut terjadi sesuatu padanya. Ajaknya kepada Lala. Siap Maura, demi Bunda apapun akan aku lakukan. Jawabnya dengan semangat. Setelah Zara pergi seorang diri, lengkap dengan pakaian joggingnya, kini Maura dan Lala mulai menyusulnya. Mereka pun pergi melalui pintu belakang taman rumahnya, sedangkan Saga sendiri sudah pergi ke kantor sedari tadi. Zara mencoba untuk duduk di kursi taman menghadap ke arah air mancur, netranya mulai menyapu sekitar taman, namun ia tidak mendapati sosok yang ia cari. Sedangkan Maura dan Akila keduanya bersembunyi di antara semak-semak dekat pohon beringin. Selang 10 menit kemudian, akhirnya Mona muncul. Zara yang melihatnya cukup terpukau akan kecantikan sosok wanita yang pernah menjadi mantan kekasih suaminya, atau tepatnya saat ini telah menjadi selingkuhannya. Seketika Zara langsung memasang wajahnya yang masam. Selamat pagi, senang bisa berjumpa lagi denganmu Zara. Sapa Mona tersenyum ramah ke arah Zara, namun Zara sedikit pun tidak membalas senyuman dari Mona. Mona hanya bisa menghela nafasnya sejenak. Ia pun sadar jika saat ini posisinya memanglah salah, ditambah kondisi Zara yang sedang hamil tua, otomatis emosinya tidak bisa terkontrol dengan baik, apalagi wanita hamil itu sering sekali memiliki mood yang kurang baik. Duduklah, jangan kau terus berdiri di situ. Perintah Zara cukup ketus, kali ini Zara enggan menatap wajah Mona, entah kenapa darahnya seolah mendidih. Zara sempat membayangkan apa yang telah suami dan wanita ini lakukan di belakangnya, sungguh menyakitkan. Mona pun duduk di sebelah Zara sambil pandangannya beralih ke arah air mancur, kemudian Mona mulai mengatur nafasnya sejenak, baginya ini saat yang tepat untuk mengatakan kebenarannya terhadap Zara, agar tidak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Maaf Zara jika permintaanku untuk bertemu denganmu pagi ini telah mengganggu waktumu, tapi aku harus meluruskan semua masalah ini, dan aku tahu gara-gara kehadiranku, kau dan suamimu sempat cekcok. Ujarnya dengan netranya yang tetap fokus menatap ke arah air mancur. Baguslah kalau kau sadar diri, apa kau mau mengelak juga jika kau dan suamiku telah berselingkuh di belakangku? Hardiknya sambil mengalihkan pandangannya ke arah Mona, dan Mona pun memberanikan diri untuk menatap Zara, kemudian ia malah tersenyum hambar. Jadi itu tuduhanmu selama ini padaku. Kau salah besar Zara, selama hampir 10 tahun aku tidak pernah bertemu lagi dengan suamimu, karena saat itu aku tinggal di luar negeri bersama dengan tanteku setelah aku dibuang oleh kedua orang tuaku karena mempertahankan kandunganku. Jawabnya dengan serius. Dek. Zara sampai terkejut saat mendengar penjelasan dari Mona. Apakah kau mengatakan hal yang sejujurnya? Kau sedang tidak membohongiku kan? Atau kau memang sedang bersekongkol dengan suamiku? Tanya Zara bertubi-tubi. Kemudian Mona tersenyum tipis. Aku kecewa dengan pemikiranmu seperti itu tentang suamimu Zara, dilihat dari penampilanmu, kau terlihat seperti wanita solehah dan agamis, namun kenapa kau malah berburuk sangka seperti itu terhadap suamimu yang sudah sangat mencintaimu? Aku pun iri,
karena tidak pernah dicintai sebegitu besarnya oleh Saga. Apakah kau meragukan kesetiaan suamimu? Apa kau tidak bisa merasakan ketulusan cintanya padamu? Coba kau ingat-ingat kembali apa yang sudah ia lakukan terhadapmu. Setahuku ia rela mati untukmu. Apa kau masih meragukan cinta dan kesetiaannya? Kau benar-benar bodoh. Sungutnya cukup emosi, Zara sendiri sempat dibuat kesal atas perkataan dari Mona. Sudah, cukup hentikan. Kenapa kau malah mengataiku bodoh? Sudahlah, tidak perlu kau bahas lagi perkataanku yang barusan. Kau tahu bagaimana rasanya mengandung seorang diri tanpa didampingi oleh pria yang telah menjadi ayah di dalam rahimku. Aku dijauhi, merasa diasingkan oleh keluargaku dan selalu disalahkan oleh keluarganya Saga, padahal aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Apa kau pernah merasakan di saat kau meminta pertanggungjawaban terhadap keluarga dari seorang laki-laki yang telah menodaimu, justru mendapatkan jawaban untuk membunuh janin ini? Dan pada saat itu Saga dilarang keras untuk berhubungan kembali denganku, bahkan Saga sempat termakan omongan kedua orang tuanya dan malah berbalik membenciku. Apa kau pernah merasakannya, Zara? Kau termasuk wanita yang sangat beruntung, kau mendapatkan restu dari mamahnya Saga dan saat di masa kehamilanmu ada suamimu yang selalu memberikan perhatian lebih padamu. Coba kau renungkan kembali, Zara. Aku dan Saga tidak pernah memiliki hubungan spesial semenjak Saga meninggalkanku 10 tahun yang lalu, dan aku nekat menemuinya kali ini karena aku hanya ingin memberitahu Saga, jika dirinya telah memiliki seorang putra yang selama ini tak pernah ia anggap sedikit pun. Aku pun sadar diri jika Saga tidak akan mungkin kembali lagi padaku, meskipun sampai saat ini aku masih mencintainya sama seperti dulu. Sedikit pun aku tidak pernah membencinya. Imbuhnya cukup panjang memberikan penjelasan terhadap Zara, sampai-sampai Zara termenung dan tidak mengatakan satu patah kata pun. Sedangkan Maura dan juga Lala, keduanya sangat terkejut atas kebenaran yang telah mereka dengarkan selama ini. Kemudian Mona bangkit dari tempat duduknya. Zara, aku hanya ingin mengembalikan Darren kepada papa kandungnya, karena sebentar lagi tugasku selama 10 tahun ini akan segera berakhir. Aku hanya ingin memberikan putraku tempat terbaik, dan aku percaya kamu dan Saga bisa menjadi orang tua yang baik untuk Darren, dan aku. Tiba-tiba saja perkataan Mona terhenti begitu saja, kepalanya mendadak pusing dan dari lubang hidungnya mengeluarkan darah cukup banyak. Seketika Mona jatuh pingsan di depan Zara. Mona, kau kenapa? Tanya Zara panik, tubuhnya sampai gemetar.